itu rasial? Rasialisme adalah suatu paham yang merasa rasa diri merupakan ras yang paling tinggi daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan, atau ciri-ciri fisik pada seseorang. Penyebab atau latar belakang terjadinya rasial. Beberapa penyebab dari rasial adalah antara lain sebagai berikut. Sosialisasi dalam keluarga. Apa saja yang diajarkan orang tua padanya akan melekat dalam diri anaknya. Hal itu berarti orang tua menjadi satu di antara faktor penyebab rasial muncul. Hal ini tersebut tentu bisa terjadi rantai kebencian yang tidak putus karena terus didoktrin antar generasi. Keputusan kebijakan pemerintah. Umumnya penyebab rasisme yang paling sering terjadi karena keputusan kebijakan pemerintah, termasuk di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh keotoriteran dari pemimpin dalam pemerintah, budaya serta adat istiadat. Budaya dan istiadat setiap pelosok daerah atau bangsa tentu berbeda-beda yang otomatis mempengaruhi pikiran, pemahaman serta perasaan antar golongan. Selain penyebab disebabkan di atas, penyebab rasisme muncul lain adalah karena kesenjangan ekonomi, kesenjangan sarana dan prasarana, dan rasa cinta yang berlebihan, serta munculnya rasa iri. Apa pandangan Alkitab tentang rasial? Pandangan menurut Alkitab. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya karena mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jelas sekali tertulis dalam Alkitab bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa yang artinya kita bersaudara. Menurut Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Allah mengasihi kita tanpa pandang bulu. Begitu juga kita harus mengasihi sesama manusia tanpa pandang bulu. Seperti Yesus ajarkan, jika kita menghina dan merendahkan seseorang, ingatlah bahwa kita sedang melukai seseorang yang disihani Tuhan, dan baginya Yesus bersedia mati. Kepada pelaku rasisme dan diskriminasi. Alkitab mencatat dalam Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran.
Menurut Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alkitab mengajarkan bahwa setiap manusia, apapun suku, agama, warna kulit, bahasa, ras, dan status sosialnya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan Tuhan. Semua manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah, yang artinya semua manusia sama dan sederajat. Apa masukan yang kita berikan supaya tidak terjadi diskriminasi? Cara menghindari diskriminasi yaitu dengan berlaku seperti 1. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. 2. Menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminatif. 3. Mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, atau membenci hanya karena berbeda suku, agama, ras, status sosial, ataupun kebudayaan. 5. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. 6. Menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda suku, agama, ras, dan budayanya. 7. Membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luarnya saja.